Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali untuk membahas tentang J kuadrat satu variabel. Ada dua contoh kasus yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah jika dB-nya lebih dari 1, dan yang kedua jika dB-nya sama dengan 1. Pada contoh kasus yang pertama ini, kita ingin menguji apakah rasio fenotip F2 kacang tanah sama dengan 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Data dari soal tersebut kita masukkan ke dalam Excel seperti ini. Rumusnya juga kita taruh di sana biar kita lebih mudah. Kita mencari FA dulu atau frekuensi harapan. Harapan kita frekuensinya nanti akan 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Maka kita mencari jumlah total dulu. Kemudian kita akan mencari harapan untuk besar halus, yaitu 9/16 kali jumlah total. Angka 16 diperoleh dari 9 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1. Jadi harapan kita di sini adalah 3/16 kali jumlah total. Kemudian untuk kecil halus juga 3/16 kali jumlah total. Sedangkan untuk kecil kisut adalah 1/16 kali jumlah total. Kemudian kita tulis rumus dari J kuadrat ke dalam Excel agar lebih mudah kita memasukkan datanya nanti, yaitu FO min FA kuadrat per FA. Tinggal sekarang kita masukkan datanya, FO-nya sudah ada, FA-nya juga sudah ada, tinggal diklik saja. Dan kita ketemu J kuadrat dari masing-masing fenotip atau masing-masing kategori. Karena rumusnya sama, maka kita copy saja dan kita akan ketemu J kuadrat dari masing-masing kategori. J kuadrat adalah sigma dari masing-masing kategori tersebut, sehingga kita bisa langsung ketemu J kuadrat sama dengan 26,0529. Sekarang kita mencari nilai kritis J kuadrat dalam tabel. Kita mencari dB-nya, di situ ada 4 kategori, maka dB-nya sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Nilai kritis jika terdapat dalam tabel dapat kita cari di dalam Microsoft Excel, yaitu pada alfa 0,05 dan dB3. Tinggal kita ketik saja rumusnya, maka kita akan memperoleh nilai kritis dari J kuadrat di dalam tabel. Sekarang kita sudah tahu nilai keduanya, maka kita bandingkan. Ternyata J kuadrat hitung kita lebih besar daripada J kuadrat di dalam tabel, maka kita menolak H0. Kesimpulan dari uji statistik ini adalah HA akan kita terima, rasio fenotip kacang tanah tidak sama dengan 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Pada kasus yang kedua ini hanya ada 2 kategori, sehingga dB-nya sama dengan 1. Kita tulis kembali di dalam Excel data yang ada di soal dan juga rumusnya. Harapan kita hijau halus adalah 15/16 kali jumlah total, sedangkan ungu kisut harapannya adalah 1/16 kali jumlah total fenotip. Untuk mencari J kuadrat dari masing-masing fenotip atau kategori kita perlu berhati-hati, karena di dalam rumusnya itu ada harga mutlak. Kalau hijau halus itu FO-nya lebih besar daripada FA-nya, jadi langsung bisa kita tuliskan di sana. Sedangkan pada ungu kisut itu FA-nya lebih besar. Agar nilainya positif, maka FH harus ditulis lebih dulu, dikurangi FO, baru dikurangi faktor koreksi 0,5, baru dikuadratkan. Sekarang kita sudah
bisa menghitung bahwa C kuadrat adalah sigma dari masing-masing C kuadrat fenotip, kita ketemu angka 0,57 sekian. Kita cari C kuadrat tabel atau nilai kritis C kuadrat dalam tabel pada alfa 0,05 dan dp1. Kita ketemu nilai kritis C kuadrat sama dengan 3,841. Sekarang kita tinggal membandingkan C kuadrat hitung kita dengan nilai kritis C kuadrat di dalam tabel. Ternyata C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat di dalam tabel, maka H0 harus diterima. Jadi kesimpulannya kita menerima H0, yaitu rasio fenotip buah terong hijau halus dibanding ungu kisut sama dengan 15:1. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.